Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Ramianti Rahab dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 6 tentang meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya. Dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatannya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ihsan yaitu Al-Baqarah ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza akhazna misaqa bani Israila labani la ya'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzikkurba. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagai dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Pihak-pihak yang berhak mendapat ihsan. 1. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pihak-pihak yang berhak mendapat ihsan. 1. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut ibadah mahda atau murni ritual, seperti sholat, puasa, dan sejenisnya, ataupun ibadah umum yang disebut dengan ibadah ghairu mahda atau ibadah sosial, seperti belajar, mengajar, berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama. A. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. B. Beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah SWT melihatnya. 2. Ihsan kepada sesama ciptaan Allah. A. Ihsan kepada orang tua, ihsan kepada kerabat, ihsan kepada anak yatim, ihsan kepada fakir miskin, ihsan kepada tetangga, ihsan kepada tamu, ihsan kepada karyawan, ihsan kepada sesama manusia, ihsan kepada hewan, ihsan kepada alam semesta. Dan kemudian ada penerapan perilaku yang mencerminkan ihsan. 1. Melakukan ibadah ritual atau sholat, zikir, dan sebagainya dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan. 2. Birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua dengan mengikuti semua keinginannya jika memungkinkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjalin hubungan baik dengan kerabat. 4. Menyantuni anak yatim dan fakir miskin. 5. Berbuat baik kepada tetangga. 6. Berbuat baik kepada teman sejawat. 7. Berbuat baik kepada tamu dengan memberikan jamuan dan penginapan sebatas kemampuan. Dan 8. Berbuat baik kepada karyawan atau pembantu dengan membayarkan sesuai perjanjian. Nah, segitu saja dari saya. Apabila ada salah kata atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan saya berpamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.